Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan spesial edisi Ramadan. Program ini khusus kami hadirkan untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo dan Sulawesi Utara kompak dukung larangan mudik Jokowi. 460 sopir angkutan darat terima bantuan pangan bersubsidi. 1.674 personil gabungan amankan lebaran dan larangan mudik. Wakil Gubernur Idris Rahim dorong percepatan pengadaan benih jagung. Posko Tolinggula kurang fasilitas istirahat bagi petugas jaga. Ya, Mitra Kominfo, saat ini saya sedang berada di Masjid Punto Sultan Amai Gorontalo yang berlokasi di Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Masjid ini dibangun pada tahun 1495 oleh Sultan Amai sebagai pemimpin kerajaan Gorontalo yang pertama kali masuk Islam. Punto berasal dari singkatan Ilo Huntungo yang berarti basis atau pusat perkumpulan agama Islam pada waktu itu. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe kompak mendukung larangan mudik Presiden Joko Widodo. Hal itu terlihat saat keduanya meninjau posko perbatasan darat dua daerah di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kecamatan Pinogaluman, Bolang Mongondo Utara pada Kamis 6 Mei 2021. Perbatasan terlihat sepi tanpa adanya kendaraan yang berusaha menerobos di antara dua daerah, kecuali kendaraan logistik. Hal senada dituturkan oleh Gubernur Rusli Habibie. Menurut Rusli, melihat kepatuhan masyarakat sekarang terhadap larangan mudik, berarti koordinasi yang dilakukan berjalan dengan baik. Melihat ke belakang saat hanya Provinsi Gorontalo yang melakukan PSBB, kemacetan panjang terjadi di sekitar wilayah perbatasan. Keduanya berharap situasi kondusif di semua titik perbatasan bisa berlangsung hingga tanggal 17 Mei. Alhamdulillah berjalan lancar semua karena koordinasinya bagus. Kalau dulu PSBB hanya kita sendiri PSBB, Sulut tidak. Jadi memang macet di mana-mana. Yang kita harapkan kepada masyarakat karena ini sudah dilarang, tolong ditaati. Kami juga nggak mau seperti itu. Cuma demi untuk melindungi masyarakat, kita harus taat. Walaupun masih ada meme, masih ada nyinyir di media sosial ini dan itu, ya saya mohon dihentikan aja lah. Manusia. Masyarakat diminta tidak memaksakan diri untuk mudik kecuali yang dibolehkan sesuai ketentuan. Ya, Mitra Kominfo, sekarang saya bersama dengan Takmirul Masjid Punto Sultan Amai ini. Ya, Bapak bisa kenalkan nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Samsuri Kaluku, selaku Takmirul Masjid Punto Sultan Amai. Ya, Mitra Kominfo, nanti kita akan berbincang-bincang bersama Pak Haji Samsudin seperti apa sejarah dari Masjid Punto Sultan Amai ini. Tapi sebelumnya kita saksikan informasi berikut ini dulu. Sebanyak 460 sopir dan pelaku usaha angkutan darat menerima bantuan pangan bersubsidi. Mereka terdiri dari angkutan kota antar provinsi dan angkutan sewa umum termasuk PO dan mobil rental.
Bantuan pangan bersubsidi diserahkan langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada Selasa 4 Mei 2021 di teras rumah dinas gubernur. Sejumlah perwakilan sopir hadir untuk menerima secara simbolis. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan, bantuan diserahkan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada para sopir dan pelaku usaha angkutan yang berhenti beroperasi selama larangan mudik nanti. Peniadaan mudik ini sesuai instruksi pemerintah pusat dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Rusli memahami larangan mudik menjadi pro kontra di masyarakat. Tidak sedikit pihak yang mencaci maki dirinya dan menyebut kebijakan ini malah menyusahkan. Tetapi Rusli bergeming. Menurutnya selama kebijakan berhubungan dengan nyawa dan keselamatan rakyatnya, caci maki pun akan ia terima. Rusli pun berpesan kepada semua pengusaha jasa angkutan darat, khususnya para sopir untuk tetap bersabar dengan keadaan ini. Memang bantuan yang diserahkan tidak seberapa, namun lebih daripada itu, saling melindungi dalam memutus penyebaran COVID-19 harus menjadi tujuan utama. Jadi kebijakan ini kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dan kami di daerah harus mengamankan dan menjalankan ini. Ada yang marah, ada yang puji, ada yang sampai maki-maki saya. Pak Gubernur tidak ada kemanusiaan. Hanya ini tahun ini Pak Gubernur enak-enak tidur, enak-enak makan, kami secara sopir untuk dibahas pun gak ada. Ya serba susah. Seperti pelaksanaan baksos pada umumnya, bantuan yang diserahkan berupa beras 10 kg, minyak kelapa 2 liter, telur 10 butir, gula pasir 1 kg, dan ikan segar 1 kg. Semuanya diserahkan secara gratis. Ya, seperti janji saya tadi, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Haji Samsudin tentang sejarah dari Masjid Hunto Sultan Amay ini. Langsung saja kita tanyakan, Pak, bisa ceritakan sedikit tentang sejarah masjid ini, Pak? Jadi masjid ini adalah masjid tertua, masjid bernama Hunto Sultan Amay. Jadi Hunto artinya Kilo Huntonga dalam bahasa daerah adalah pusat perkumpulan orang-orang atau merupakan basis. Nah, masjid ini dibangun oleh Raja Amay pada tahun 1495 Masehi, di mana pada waktu itu belum ada Islam masuk di Gorontalo, masih merupakan masjid ini adalah awal daripada cikal bakal masuknya Islam. Nah, pada waktu itu Raja Amay akan melangsungkan pernikahan dengan seorang putri raja bernama Putri Boki Autango. Nah, di dalam proses perkawinan itu dipersyaratkan Raja Amay harus masuk Islam dan harus membangun sebuah masjid. Maka masjid ini adalah merupakan mahar perkawinan daripada Raja Amay. Pada tahun 1495 itu beliau adalah seorang raja yang kemudian menjadi pelopor agama Islam, di mana tentunya kita meyakini bahwa beliau tidak hanya seorang raja, tapi beliau juga adalah pahlawan yang membangun peradaban Islam pada waktu itu. Ya, sangat luar biasa sekali kan Mitra Kominfo. Itulah penjelasan singkat tentang sejarah Masjid Hunto Sultan Amay ini. Dan setelah ini saya masih akan mengajak Anda untuk menjelajahi Masjid Hunto Sultan Amay. Tapi kita saksikan dulu beberapa informasi berikut ini.
Sebanyak 1.674 personil gabungan diterjunkan untuk pengamanan selama Lebaran, termasuk mengamankan posko larangan mudik di Provinsi Gorontalo. Pengamanan yang diberi sandi Operasi Ketupat Otanaha 2021 ditandai dengan apel gelar pasukan yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Mapolda Gorontalo pada Rabu 5 Mei 2021. ...950 personil Polri akan dibantu 176 personil TNI dan 154 Satpol PP. Ada juga petugas Dinas Kesehatan 54 orang, Dinas Perhubungan 143 orang, Pemadam Kebakaran 50 orang, Basarnas 24 orang, Jasara Harja 10 orang, dan PLN 20 orang. Oleh sebab itu, lanjut Rusli, pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan mudik Lebaran, mendirikan posko terpadu bersama Satgas COVID-19 yang memiliki kelengkapan swab antigen dan ruang isolasi sementara, serta terus melakukan patroli gabungan secara periodik, sekaligus lakukan himbauan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan di sentra perekonomian dan keramaian. Khususnya menjelang akhir bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengambil kebijakan larangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini. Merupakan tahun kedua pemerintah mengambil kebijakan tersebut karena situasi pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui beragam macam pertimbangan, yaitu pengalaman terjadinya tren kenaikan kasus setelah pelaksanaan libur panjang, termasuk peningkatan kasus sebesar 93%. Sejalan dengan kebijakan larangan mudik, pemerintah daerah diminta untuk memberikan bansos sesuai pemetaan sosial ekonomi masyarakat. Begitu pula dengan daerah yang menjadi sasaran mudik agar meningkatkan dukungan terhadap program vaksinasi massal. Apel gelar Operasi Ketupat ini dilakukan secara serentak se-Indonesia. Operasi Ketupat 2021 ini akan dilakukan selama 12 hari terhitung mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Selain bangunan tua yang sudah berusia ratusan tahun lamanya, di dalam masjid ini juga masih ada beberapa benda peninggalan lampau. Di antaranya ada mimbar tempat khotbah, dan seperti yang di sebelah saya ada beduk yang terbuat dari kayu randu, serta ornamen kaligrafi tulisan Arab. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim mendorong percepatan pengadaan benih jagung untuk memenuhi kebutuhan petani pada musim tanam ini. Hal itu diutarakannya saat mengecek stok benih jagung di gudang PT Pusaka Agrotani sebagai salah satu perusahaan penyedia benih jagung di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo pada Kamis 6 Mei 2021. Dari hasil pantauan di gudang tersebut, stok benih jagung yang tersedia saat ini baru untuk Kabupaten Pohuwato. Itu pun hanya untuk lahan seluas 3.200 hektar dari total 37.000 hektar lahan yang membutuhkan benih jagung. Saya sangat mengharapkan ini perlu percepatan karena petani sudah sangat membutuhkan. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini saya sangat mengharapkan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dan juga Kepala Dinas Kabupaten untuk mempercepat pengadaan benih ini melalui koordinasi dengan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tahun ini pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh alokasi bantuan benih jagung dari Kementerian Pertanian seluas 150.000 hektar. Bantuan tersebut masing-masing untuk Kabupaten Pohuwato seluas 37.000 hektar, Boalemo 17.000 hektar, Gorontalo Utara 23.000 hektar, Kabupaten Gorontalo 22.000 hektar, serta Bone Bolango 8.000 hektar. Terkait pengadaan benih jagung tersebut, Kepala Dinas Provinsi Gorontalo Muljadi Mario menjelaskan, dari 5 kabupaten yang menjadi sentra pengembangan jagung di Gorontalo, 3 diantaranya sudah dalam proses pengiriman dan pengadaan, yaitu Pohuwato, Boalemo, dan Gorontalo Utara. Sedangkan 2 kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango proses pengadaannya belum dilaksanakan karena kekurangan kelengkapan administrasi. Nah, untuk Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango memang belum, karena masih ada kelengkapan administrasi yang dibutuhkan. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan kabupaten masing-masing agar mereka segera melengkapi, ya, untuk Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango masing-masing 22.000 dan 8.000 hektar. Nah, Mitra Kominfo, di masjid ini juga terdapat sumur tua yang terletak di sebelah kiri masjid. Sebagaimana masjid tua, sumur ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bagi yang ingin beribadah. Sumur ini dibangun bersamaan dengan dibangunnya Masjid Hunto Sultan Amai. Sumur ini dibuat dengan menggunakan batu kapur yang direkatkan dengan telur burung maleo. Sumur ini memiliki diameter sekitar 1 meter dengan kedalaman sekitar 7 meter. Posko perbatasan darat di Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara dinilai masih kekurangan fasilitas istirahat bagi petugas jaga. Hal itu dikemukakan dan Ramil Sumalata Peltu Yusuf R saat berdialog dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibi yang mengunjungi lokasi pada Senin 3 Mei 2021. Fasilitas jaga dinilai cukup penting mengingat ada banyak personil yang diturunkan dengan sistem pembagian jam kerja. Petugas dari Polri yang akan bertugas selama pelarangan mudik ada 4 orang, TNI 4 orang, Satpol, Perhubungan dan tim kesehatan masing-masing 4 orang. Kunjungan ke perbatasan itu juga untuk mengecek bagaimana kesiapan warga 2 daerah baik Gorontalo Utara dan Buol menghadapi larangan mudik. Hasil diskusi dengan Wakil Bupati Garut Tarik Nudanggu, Sekda Buol M. Suprizal Yusuf, serta Kapolsek dan Ramil bahwa masyarakat sudah tahu dan peduli dengan larangan tersebut. Ia juga cukup senang baik Pemkab Garut dan Pemkab Buol sudah punya kesamaan persepsi untuk mengantisipasi arus mudik 2 daerah. Salah satunya warga 2 daerah yang bekerja kantoran atau bekerja lahan di kampung sebelah tetap diizinkan melintas dengan syarat menitipkan KTP di posko pemeriksaan. KTP akan diganti dengan kartu pengenal sebelum ditukar kembali dengan KTP saat yang bersangkutan kembali ke kampungnya. Yang kurang di sini mungkin untuk petugas kebersihan dari TNI dan Satpol masih kurang tempatnya, makanya kita menyewa nanti ya Pak ya? masuk untuk makan dan bulan puasa makan yang punya rumahnya menyiapkan dan sebagainya. Dan sudah ada kesepakatan juga dengan Pemkab sebelah? Sudah ya? Jadi orang yang kerja ya? Jadi kalau dulu PSBB hanya kita yang bertahan. Ya. Kalau sekarang kan Bol juga dia juga ada yang masuk. Jadi sini sudah DH dua. Ya.
Mitra Kominfo, itulah beberapa informasi yang dapat kami sajikan pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami berikan dapat bermanfaat bagi Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.